Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my Solian student. Welcome back to Miss Safi's class. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begins. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to review our material. Jadi hari ini kita akan mengulang kembali pembelajaran kita sebelumnya, yaitu narrative text dan Goldilocks, the story of Goldilocks. But before that, let's sing together. Sebelum itu, mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Once upon a time is the sound of narrative. When walk and knock, ada action from narrative. Lesson narrative, lesson narrative. Let's know more about the narrative text. Nah, sudah semangat kan anak-anak? Sekarang mari kita menyimak pembelajaran berikut ini. Hello my Solian student. Today we are going to review our lesson about narrative text. Jadi hari ini kita akan mengulang kembali pembelajaran kita tentang narrative text. Are you ready? Ready, of course. Now let's move to the next slide. Nah, seperti yang kita pelajari bersama di dalam narrative text, ada yang namanya orientation. Jadi anak-anak masih ingat apa itu orientation? Yap, orientation is pendahuluan. Jadi pendahuluan awal cerita, di mana ada yang ada keterangan waktu yang lampau, ada penjelasan tokoh, namanya siapa, karakternya seperti apa. Nah, di dalam Goldilocks story kita bisa lihat contohnya, yaitu once upon a time there was a little girl called Goldilocks. Jadi di awal paragraf kita udah bisa melihat kalau once upon a time adalah keterangan waktu lampau yang menandakan dia adalah teks naratif gitu. Dan there was a little girl called Goldilocks. Jadi ada penjelasan tentang nama tokoh dan juga watak tokoh di awal-awal cerita. That's what we call orientation. Good job. Lalu ada yang namanya complication. Ada yang masih ingat complication itu apa? Yaitu timbulnya masalah atau kejadian-kejadian yang penting. The complication begins when she ate the porridge until slept in baby bear's bed. Jadi complicationnya, masalahnya itu Goldilocks mulai memakan bubur punya seseorang dan juga mulai merusakkan kursi punya seseorang, juga sudah berani tidur di tempat tidur seseorang. Nah, itu mulai kejadian permasalahannya atau complicationnya gitu anak-anak. Nah, lalu ada yang namanya reorientation. Nah, caranya kita bisa tahu bahwa cerita itu akan berakhir yaitu di kata-kata penutupan atau kita sebut dengan reorientation. The three bears never saw the little girl again. Jadi itu adalah kalimat penutupnya yang menandakan cerita sudah berakhir. Good job. Let's recall again the sign of narrative text. Nah, yang pertama adalah once upon a time. Once upon a time ini adalah keterangan waktu lampau. Jadi, kalau di sebuah cerita yang ada once upon a time, one day, nah itu keterangan waktu lampau. Jadi, itu yang disebut dengan narrative text adalah ciri khas dari narrative text. Yang kedua adalah she went for a walk in the forest. Jadi ada keterangan tempat yang menunjukkan tempat, yaitu forest. Jadi di sebuah hutan, pergi ke hutan. And then said the baby bear. Nah, ciri yang ketiga adalah di dalam satu narrative text itu ada kata-kata said. She said, he said gitu. Jadi itu adalah ciri khas dari narrative text. And then ada went, knock, walk. Itu ada yang namanya action verb dalam bentuk lampau. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau misalnya go itu kan sekarang, present namanya. Nah, kalau diganti jadi when, ganti jadi knock,
diganti jadi walk, ada ed-nya, maka itu. Nah, sampailah kita kepada kuis. Silakan anak-anak kerjakan soal yang sudah disiapkan di e-learning Sekolah Teladan. Thank you student for your attention. See you next time. Baik anak-anak, sudah mengerti kan tentang naratif teks? Jadi, naratif teks mempunyai 4 komponen, yaitu orientation, complication, resolution, and reorientation. Yaitu ada pembukaan, ada konflik, ada penyelesaian masalah, dan juga ada penutupan atau ungkapan penutupan cerita. Oke student, jadi tugasnya adalah mengerjakan kuis di e-learning Sekolah Teladan. Jangan lupa kerjakan kuisnya ya, karena di Teladan semua anak itu hebat. Let's close our lesson today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.